Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Mulyadi yang saya hormati, berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bersilaturahim, meski dilaksanakan dengan daring, tapi tidak mengurangi makna. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama-sama di dalam sharing ya terkait dengan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran agama Islam kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita di dalam melaksanakan ajaran Islam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pembahasan kita ini berulang-ulang ya terkait dengan akidah, akhlak ya. Ya, temanya berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan ini tidak membuat kita bosan ya dengan tema-tema ini karena memang berkaitan dengan akidah ini menjadi penting bagi kita sekalian ya untuk memperkuat ya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga tentu saja akan menambah ya kekuatan kita di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Mul, ada beberapa ya peristiwa-peristiwa atau realitas ya keberagaman kita ya. Di dalam kita beragama mungkin banyak hal yang mungkin kita saksikan dan juga kita dengar atau kita lihat secara langsung ya, yang lagi banyak viral, yang banyak berkembang ya di masyarakat ya. Yang tadi sudah disampaikan itu sempat ramai juga ini perdebatan tentang ilmu sihir ya, yang katanya bersumber dari kitab dan kitabnya juga diperdebatkan gitu ya, terkait dengan ilmu sihir. Kemudian juga ada video yang sempat juga viral juga jika ada seorang pria ya, yang menendang sesajen atau burampe di lokasi erupsi Gunung Semeru ya Lumajang pada 11 Januari 2022 yang lalu. Ini juga sempat viral juga dan sempat ramai juga, beberapa juga menjadi bahan kajian, menjadi diskusi ya di beberapa video maupun juga di kajian-kajian majelis taklim ya. Belum lagi dengan beberapa tradisi-tradisi yang mungkin rutin dilaksanakan seperti bulan Muharram kemarin atau bulan Syuro ya. Biasanya kalau di Jawa ini sangat banyak sekali ya tradisi-tradisi syuroan ya. Demikian juga tentang tradisi sedekah laut atau nyadran, tradisi sedekah bumi ya. Ada juga nanti ya kaitan dengan puasa weton atau puasa hari kelahiran ya. Puasa wisol ya, puasa yang terus menerus ya, yang tidak henti ini ya, artinya malam pun juga tetap puasa, ini biasanya dikenal dengan puasa wisol ya. Dan masih banyak lagi ya, termasuk juga ada ramalan-ramalan zodiak ya, ramalan melalui garis tangan, ramalan dengan kartu tarot dan seterusnya. Banyak hal yang ini sebuah fenomena dan ini harus kita akui memang di Indonesia itu memang sangat-sangat variatif. Makanya saya sering sampaikan biasanya ada Islam sebagai sebuah fenomena sosial dan ada Islam sebagai sebuah ideologi. Islam sebagai sebuah fenomena ya ini sangat variatif, sangat ragam tampilan-tampilannya, bisa juga ya karena faktor ya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam rendah begitu, atau memang di balik itu ya ada kepentingan-kepentingan tertentu ya untuk ya entah itu kepentingan ekonomi, entah itu kepentingan
popularitas dan seterusnya. Ya, ini memang menarik gitu ya kalau kita melihat realitas keberagamaan di Indonesia. Makanya kemudian banyak peneliti-peneliti di Barat itu ya begitu tertarik ya. Jadi ibaratnya Indonesia ini sebagai surganya bagi mereka untuk melakukan riset, melakukan penelitian-penelitian terkait dengan keberagaman di Indonesia. Dan ini mulai kecenderungan-kecenderungan kuat. Jadi tidak lagi mengkaji Timur Tengah yang selama ini kajian-kajian tentang keislaman, tapi sekarang sudah mulai banyak melakukan kajian-kajian ke Indonesia ya, yang memang sangat-sangat menarik tadi berbagai fenomena muncul di Indonesia dalam hal keberagamaan. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang konsep iman. Ya, saya coba ulangi lagi, tapi dalam pandangan yang berbeda. Kalau bulan yang lalu saya sampaikan dasar tentang iman itu, ya, atau penjelasan tentang iman saya sampaikan berdasarkan surat Al-Hujurat ya ayat 14 ya. Nah, pada malam hari ini memperkuat juga berdasarkan hadis ya. Saya sampaikan di dalam hadis ini ini dari Abi Hurairah ya, dari Nabi SAW bersabda, al-imanu bin'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah ya. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Tafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim ya hadis ini. Artinya hadis ini kuat ya dari sisi periwayatan ini ya sahih ya. Nah, di dalam hadis ini ya ada iman itu ya, di sini banyak cabangnya ya, banyak macamnya ya. Ya di sini ada yang katakan lebih dari ya 70-an, ya 60-an, itu hanya ya hitungan-hitungan yang bisa jadi mungkin lebih, bisa jadi kurang ya. Yang jelas ini biasanya lebih dari itu. Nah, di sini dikatakan fa'abduluha ya, yang paling utama yaitu adalah kaulun ya, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dari sini nanti bisa dipahami nyambung dengan penjelasan pada bulan yang lalu bahwa iman itu ada iqrarun bil lisan ya, ada pengucapan secara lisan. Makanya di situ ada diwakili oleh makna kaulun, perkataan la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah ya, adna itu yang paling rendah itu adalah ya menghilangkan gangguan dari jalan. Gangguan ini macam-macam ya, bisa duri ya, bisa apa saja yang menghambat di jalan itu ya, itu bisa kita buang gitu ya. Nah, itu adalah yang paling rendah. Nah, ini mewakili perbuatan ya. Juga kan definisi yang bulan yang lalu saya sampaikan bahwa iman selain iqrarun bil lisan juga wa amalun bil arkan, dilakukan dalam perbuatan ya. Dan selain itu juga nanti ada tasdikun bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Ini diwakili dari makna wal haya'u su'batun minal iman. Malu itu kan bagian dari i'tiqadi, bagian dari keyakinan, bagian dari yang ada di dalam jiwa kita. Nah, malu itu adalah juga bagian dari keimanan. Nah, oleh karena itu kalau orang tidak malu ya ada korupsi ya, tidak malu ada mencuri, atau tidak malu ya karena nggak melaksanakan sholat dan seterusnya, ya berarti bagian dalamnya ini, dadanya ya mungkin sudah ya tidak ya tidak begitu yakin ya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu iman ya, sekali lagi dalam konteks pemahaman ahlu sunnah ya, itu adalah tadi ada iqrarun bil lisan ya,
kemudian wa amalun bil arkan, kemudian wa tasdiqun bil qalbi. Jadi diucapkan melalui lisan, diamalkan melalui tindakan, dan juga ditetapkan atau dikuatkan melalui hati. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dikaji secara hakikatnya, sebenarnya itu lebih kuat pada keyakinan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Nah ini. Nah kalau dilihat dari hakikat iman atau definisi iman ini, ya berarti nanti sebenarnya ya ketika kita bicara tentang pembatal, bisa jadi orang nanti ada yang mengklasifikasikan, oh ini pembatal dari sisi lisannya, oh ini pembatal dari sisi perbuatan, dan ada pembatal yang dari sisi keyakinan. Ada yang membagi begitu. Silakan saja, nggak ada masalah karena bisa jadi ya kita di dalam melakukan satu perbuatan ya keseharian dalam beragama bisa jadi mungkin salah satunya kita ya atau bisa juga tiga-tiganya ya atau dua dari yang tiga itu ya. Oleh karena itu saya tidak merinci satu persatu nanti mana pembatal yang lisan, mana pembatal yang perbuatan, dan mana pembatal yang keyakinan. Ya. Saya ingin secara global saja, ya, saya ingin sampaikan ada beberapa pembatal keimanan kita. Ya, Al-Quran memang ketika diturunkan di Mekah itu dan juga di Madinah itu, ya memang banyak melakukan serangan-serangan terhadap ya keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya dari ajaran-ajaran samawi ya atau dari ajaran-ajaran Tuhan ya. Nah, seperti umpamanya ya di beberapa ayat ya ini Al-Qur'an itu melarang keyakinan-keyakinan selain kepada Allah. Nanti dengan istilah-istilah yang memang khas Al-Qur'an itu ada istilah ya syuroka itu atau syarik ya syarik atau musyrik ya atau syirik ya, ya jamaknya itu kan suroka ya artinya yang mensekutukan ya yang berserikat ya yang berserikat mensekutukan menduakan gitu ya seperti umpamanya yang contoh orang Nasrani gitu kan orang Nasrani ya itu kan kemudian mensyarikatkan ya selain dia dinyatakan oleh Al-Qur'an itu sebagai kafir ya karena mengingkari ya tentang apa namanya Nabi Muhammad juga orang-orang Nasrani juga dikatakan sebagai musyrik karena dia menduakan itu kan ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa dan seterusnya itu kan namanya menduakan ya. Makanya Nasrani ya ada dua klasifikasi dia kafir juga ya musyrik juga dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu ya. Nah, ada juga nanti istilah indad ya atau andad ya nanti di Al-Baqarah itu ada andad dan ya itu semacam saingan-saingan gitu ya. Ya, saingan-saingan yang saingan ini juga nanti bisa macam-macam ya berkaitan dengan saingan itu bisa juga nanti kaitannya dengan patung ya bisa juga karena orang ya atau tokoh dan seterusnya ya. Nanti di bawah akan lebih jelas lagi ada beberapa poin yang memang ini juga menjadi pembatal-pembatal kita. Nah, ada juga nanti Al-Qur'an menyebut istilah Robun ya arbab. Jadi mereka menjadikan ya Tuhan-Tuhan yang bisa jadi macam-macam kan dulu kalau orang Arab kan ada Tuhan Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Itu kan juga mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan mereka gitu. Ya termasuk ya Isa ya dan seterusnya ya. Ya Uzair ya mereka jadikan juga Tuhan gitu. Ya Ar-Rabbun, Arbab bahkan ya rohib-rohib mereka, tokoh-tokoh agama mereka juga kadang-kadang dijadikan itu rob juga atau apa. Ada juga yang menjadikan sufa'a. Sufa'a ini semacam syafaat ya, penolong-penolong ya. Mereka anggap ini sebagai penolong-penolong yang
akhirnya kemudian kita kejebak keimanan kita kan itu. Ya, mungkin dulu ada penolong-penolong dalam hal kaitannya dengan menyembuhkan penyakit kan gitu ya. Mungkin ada terkenal Pok Nori atau siapa dulu lah kan banyak gitu ya. Ada yang pakai batu dan seterusnya itu mungkin dianggap supa'a sebagai penolong, padahal itu kan tidak ada apa-apanya. Ini juga dalam Al-Quran termasuk yang dilarang juga. Begitu juga nanti yang syuhada, ya, yang aulia sebagai pelindung, ya, sebagai syuhada, ya. Artinya ini istilah-istilah yang memang digunakan oleh Al-Quran. Nah, selain itu juga nanti banyak juga yang objek sesembahan yang memang juga dilarang juga ya. Semacam berhala jelas itu ya, berhala berupa patung karena itu nanti akan menduakan ya, akan menduakan atau bisa juga punya keyakinan pada itu. Ya termasuk ini benda-benda langit ya. Kemudian ada benda mati ya. Itu kalau di mana ya? Kalau di India itu ada orang yang di tempat Syekh Baba itu ya. Syekh Baba itu juga disembah-sembah itu kalau di sana itu. Padahal dia udah mati itu. Udah mati, tapi petinya memang karena nggak dikubur-kubur itu. Ya, itu di sana di daerah daerah Syekh Baba itu. Syekh Babanya masih di dalam peti-peti ya, dalam peti terus kemudian ya mereka ada nyanyian pagi ya. Kalau pagi-pagi mereka ibadah, namanya ibadah pagi ya, di sana ibadah, mereka nyanyi-nyanyi, setelah itu ada yoga dan seterusnya. Mereka sangat bangga sekali terhadap Sai Baba itu karena memang punya kekuatan-kekuatan yang mereka yakini. Di satu kampung ya, di Puttaparthi yang sangat terpencil sekali, tapi memang di sana ya sekolah pun juga gratis ya, dari mulai taman kanak-kanak sampai S3 ya. Pengobatan pun juga gratis karena memang produk dari sana. Ada bandara yang itu semuanya yaitu mereka anggap ya karena berkat jasa dari Syekh Baba itu yang akhirnya orang kemudian menjadi nyembah-nyembah ya. Itu padahal itu adalah sudah makhluk yang sudah mati ya, benda mati ya, dari mereka ya di di peti ya. Ya kebetulan saya sempat lama tinggal di sana itu, jadi sempat melihat langsung gitu ya bagaimana mereka menyembah-nyembah di sana terhadap Syekh Baba. Kita juga orang-orang Indonesia, terutama orang dari Bali itu banyak yang nginep di sana mencari berkah ya kepada tokoh-tokoh yang dianggap Tuhan gitu ya. Tokoh yang dianggap Tuhan. Kalau di Al-Quran ini kan digambarkan Isa ya, digambarkan Isa yang mereka anggap sebagai Tuhan, padahal dia adalah utusan. Tapi kalau di sana kan ada semacam Syekh Baba dan seterusnya ya. Nah ini juga kita harus hati-hati betul. Nah belum lagi nanti yang bisa dijadikan ilah juga, saingan-saingan Tuhan tadi. Dan umpamanya kecintaan kita yang berlebihan ya, ya terhadap apa saja ya, kecintaan kita. Ya, entah itu terhadap harta, entah terhadap jabatan, entah terhadap apa, ini juga yang dikhawatirkan juga akan membatalkan keyakinan-keyakinan kita. Termasuk ketaatan-ketaatan kita ya terhadap ulama pun juga termasuk yang dikritik juga. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dijadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh ulama mereka itu ya betul-betul ya mereka taati betul tanpa ada perlawanan, tanpa ada ini gitu ya. Nah, artinya bukan berarti kemudian kita tidak perlu taat kepada ulama, bukan. Tetapi kita harus meluruskan ketika mereka menyatakan itu keliru, ya harus kita luruskan keliru. Jangan kemudian keliru diikuti terus ya. Salah mereka diikuti ya. Ini namanya tanpa reserve ya. Artinya tanpa kita melakukan ya semacam ada kritik, ada tausiah atau ada mengingatkan ya ketika memang itu mereka salah ya atau menyimpang ya dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, begitu juga terhadap fanatisme golongan, ya, kecintaan harta, hawa nafsu, dan bahkan ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ya tadi sihir, ya keyakinan-keyakinan seperti yang tadi ya.
ya sedekah laut, ya sedekah bumi, ya sesajen dan seterusnya itu, kalau itu menjadi sebuah saingan-saingan yang kita anggap eh, apa namanya yakin terhadap itu, ini juga termasuk yang bisa membatalkan dari keimanan kita. Ya. Nah, persoalannya kemudian ketika batal iman kita, itu kan kadang kita menjadi bertanya, apakah kemudian lantas orang itu ketika batal imannya dia lantas menjadi kafir. Nah, ini yang barangkali tidak mudah ya kita menjustifikasi seseorang itu ketika melakukan tindakan itu lantas kemudian kita sebut sebagai kafir. Memang apa ya, pembatas margin ya antara iman dengan kafir itu memang tipis sekali ya, tipis sekali. Tapi bukan berarti kemudian ketika seseorang lantas melakukan satu tindakan itu terus kemudian kita langsung ceburkan atau kita justifikasi sebagai sebuah yang kafir. Ini juga perlu kehati-hatian kita ya. Cuma kenapa kita ini perlu bahas ya tentang pembatal-pembatal keimanan ini? Nah, ini sebenarnya agar kita bisa waspada gitu ya. Kita bisa waspada, jangan sampai kita kemudian tercebur gitu ya dengan hal-hal yang membatalkan keimanan kita, gitu. Membatalkan keimanan kita. Kita khawatir gitu ya. Jangan-jangan kita tidak paham, tidak tahu, ternyata malah keimanan kita ini keluar, keimanan kita jauh menyimpang. Oleh karena itu, ya inilah pentingnya kita perlu belajar, perlu mengenal gitu ya, lebih jauh ya kaitannya dengan keimanan-keimanan ini. Saudara sekalian yang saya hormati, ya. Nah, oleh karena itu, di sini kan sering juga ya, ada kadang-kadang di satu kelompok yang seringkali melakukan takfiri ya, artinya mudah mengkafirkan orang lain ya. Nah, padahal ini dilarang sebenarnya, dilarang, jangan sampai kita mudah ya menuduh seseorang ini kafir lah, seseorang munafik atau seorang jindik ya dan seterusnya gitu. Ya kita jangan mudah untuk melakukan itu. Termasuk dalam hal kita mengklaim kita yang paling benar ini juga jangan sampai terjadi ya. Kita mentruth bahwa kita truth claim gitu ya, kita mengklaim bahwa kita lah yang paling suci, kita lah yang paling benar, sementara kelompok yang lain salah gitu kan dan seterusnya. Ini sering dulu ya mungkin di zaman era-era kita kuliah itu kan sangat kuat sekali ya terjadi seperti itu ya. Ini kan makanya jangan sampai mengarah ke sana. Nah, melakukan takfiri itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada keputusan Majelis Ulama Indonesia itu tidak bisa lantas kemudian takfiri itu dilakukan oleh orang per orang. Ya, kita menuduh umpamanya, "Oh, kamu kafir, oh kamu ini," itu nggak bisa dilakukan orang per orang atau oleh lembaga atau kelompok ya oleh institusi yang itu juga tidak memiliki otoritas gitu ya. Otoritas terutama otoritas yang diberikan oleh agama dan otoritas yang diberikan oleh negara ya. Kalau memang itu dilakukan oleh MUI, MUI kan juga tidak sendirian gitu. Dia memang diberikan otoritas oleh negara ya dan juga oleh agama ya. Ya sebagai sebuah perwakilan, sebagai sebuah wadah yang di dalamnya ada perkumpulan berbagai orang ya, berbagai ahli. Nah, itu kalau mengeluarkan fatwa ya, mengeluarkan fatwa itu punya otoritas ya atau lembaga pengadilan yang memang ada otoritas negaranya yang ini bisa meresahkan ya maka kemudian diputuskan sebagai sesuatu yang sesat itu ya sah-sah saja. Tapi kalau seseorang itu ya atau sebuah lembaga yang tidak ada otoritasnya baik diberikan otoritas oleh negara ataupun oleh agama itu tidak sama sekali ya ini jangan sampai kita melakukan itu ya takfiri ini yang mengkafirkan orang lain. Nah, mengapa MUI ini dan juga ulama berpandangan seperti itu? Ini kan berdasarkan hadis ya. Ini ada dua hadis panjang ya, hadis dari riwayat Bukhari yang hadis ini panjang ya. Di mana ini hadis mengisahkan tentang
kisah Usama ya, dan juga kisah Khalid ketika diutus ya, apa namanya, untuk menyebarkan dakwah ya, Khalid bin Walid maupun juga Usama ya, ketika diutus oleh satu kelompok itu masuk Islam ya. Sebenarnya sudah masuk Islam, cuma kemudian ada dugaan ya, ada dugaan ya, bahwa kelompok itu ya keluar gitu dari umat Islam, keluar dari umat Islam. Nah, terus kemudian karena apa namanya, perlu diperangi orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pada masa-masa awal itu, gitu ya, ada hadis yang begitu ya, umirtu an uqatilan nas ya, aku perintahkan untuk memerangi manusia yang tidak mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah, ini hadis nanti ada di hadis Arba'in itu ya, hadis ke-8 kalau nggak salah di Arba'in itu nanti, umirtu an uqatilan nas ya, aku perintahkan untuk memerangi manusia ya, sehingga dia nanti berkata la ilaha illallah. Nah, itu sebenarnya Usama maupun juga Khalid bin Walid itu menyatakan bahwa kelompok itu sebenarnya sudah Islam, cuma ada isu-isu bahwa dia keluar dari Islam ya, akhirnya kemudian tetap dibunuh kan gitu ya, dibunuh, diperangi. Nah, terus kemudian dia melaporkan kepada Nabi, sampai Nabi bertanya, apa kamu membunuhnya? Iya, ya dilakukan membunuh. Nah, akhirnya kemudian kan Nabi mengingatkan juga, ya kenapa kamu lakukan itu? Ya, apakah kamu sudah mengecek, mengcross-check dan seterusnya kan gitu kalau orang sudah menyatakan Islam. Bahkan Imam Nawawi ya, Imam Nawawi yang mensyarahkan apa namanya, hadis Bukhari tersebut, itu nanti mengatakan, apakah kamu membunuh itu sudah begitu yakin dan sudah kamu bedah gitu hatinya orang itu, bahwa orang itu tidak Islam gitu kan. Nah, sampai seperti itu gitu di dalam penjelasannya, Imam Nawawi menjelaskan itu. Jadi apakah kamu sudah membelahnya hatinya kan gitu, sehingga kamu mengetahui bahwa orang itu kemudian tidak Islam sehingga kamu layak untuk bunuh. Nah, dari situlah kemudian nanti ada penyesalan dari Usama maupun juga Khalid bin Walid, bahwa ya dia jangan sembarangan untuk melakukan bunuh ketika orang sudah menyatakan diri dia sebagai seorang muslim ya, atau seorang yang mukmin gitu ya, sudah beriman atau berislam, itu ya lantas jangan kita menyerang ya, termasuk juga dalam hal mengkafirkan seseorang gitu. Oleh karena itu inilah maka pandangan MUI kita dilarang gitu ya untuk menuduh ya atau mengkafirkan orang lain ya, apalagi secara individu tadi. Nah, ini jadi meskipun sekali lagi tadi ada secara ini kita bisa jadi ya ada tindakan-tindakan yang kita lakukan itu melakukan penyimpangan ya, lantas tidak kemudian kita langsung mudah masukkan. Sekali lagi pembahasan kita ini penting adalah dalam kerangka untuk kita apa namanya, waspada gitu ya. Jangan sampai kemudian kita terjebur ya dengan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah maupun juga dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, bagaimana itu kan sikap kita beragama yang baik supaya kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan keimanan kita. Ada beberapa prinsip ya dalam hal kita beribadah, dalam hal kita beramal ya, atau melakukan tindakan-tindakan keberagamaan kita. Yang pertama kan satu kegiatan amal ya, kegiatan ibadah yang lain semata karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya niat ini sangat penting ya. Nanti segala sesuatu kan itu ukurannya itu yang paling penting itu adalah sebenarnya niat kita ya. Niat kita jangan sampai kemudian luntur gitu ya karena pengaruh-pengaruh tradisi, pengaruh-pengaruh tentang
apa namanya, kepentingan politik atau kepentingan ekonomi dan seterusnya gitu ya, akhirnya kemudian kita menyimpang gitu ya. Nah, ayat Al-Qur'an menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Jadi tidaklah kamu diperintahkan ya beribadah kepada Allah, melainkan itu adalah perintahnya adalah mukhlisin. Itu ikhlas. Ikhlas semata-mata untuk agama yang lurus ya. Semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala kita memang beribadah mengarah ke sana kan itu. Ya. Nah, ini ikhlas di situ. Nah, makanya ayat ini nanti juga oleh hadis diperkuat innamal a'malu binniyah, itu niat ini tergantung, yang paling penting adalah keikhlasan gitu. Nah, itu yang paling pertama ya, yang menjadi dasar kita untuk beribadah, beramal apapun ya. Ya, beramal apapun. Nah, menurut saya ini paling penting itu dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berpegangan juga ada ittiba ya, bukan taklid ya istilahnya. Karena kalau taklid ini tanpa pengetahuan, tanpa ilmu ya, kita ikut sesuatu itu tanpa ilmu. Tapi kalau kemudian kita ikut melaksanakan ini memiliki ilmu, namanya ittiba. Kita tetap ittiba kepada Nabi ya, ittiba. Karena dalam hadis itu nanti ada dua ya, di dalam hadis ke berapa itu, kelima ya, kalau di arba'in itu nanti ada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak atasnya perintah ya dari Nabi, maka itu akan tertolak gitu. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kita perlu terus menggali ya dari hadis-hadis Nabi. Jadi ini termasuk yang juga harus kita ingkari juga kalau kemudian, atau kita tolak ya, kalau kemudian ada paham-paham yang menolak hadis ya, paham ingkar sunnah ya. Ini kan paham yang menolak hadis kan itu. Padahal kita kan semua, karena itu kita perlu belajar hadis ya, kira-kira Nabi bagaimana? Karena di Al-Qur'an ini kan masih sangat global ya, perintah global nanti akan dijelaskan, diturunkan dalam bentuk hadis ya. Nah, hadis-hadis itulah nanti yang akan merinci ya. Saya sering bertanya ya kepada para mahasiswa umpamanya terkait dengan ya, kenapa kamu sholat subuh 2 rakaat? Di Al-Quran kan tidak ada perintah secara spesifik subuh 2 rakaat kan itu. Dari mana kamu melaksanakannya begitu? Nah, maka kalau kita punya dasar kan, oh ya ada hadis. Hadisnya apa kan gitu. Oh, hadisnya ini adalah hadis perbuatan. Sholu ra'aitumuni kama usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka sholat itu adalah ibadah perbuatan. Ya, bukan hadis kauli, tapi hadis afal, hadis perbuatan. Nabi melakukan sholat, Nabi melaksanakan 2 rakaat ya, kita ikut, gitu. Kita ta'abud, kita patuh, ya, kita taat, gitu ya. Sami'na wa ta'na, Nabi melakukan 2 rakaat karena kita melihat seperti itu, ya. Nah, begitu. Jadi dasarnya itu, ya, dasarnya dari hadis Nabi, gitu. Pun di Al-Quran sendiri hanya menentukan waktu akimis sholat tadi dulu kisamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Ya, wa Qur'an al-fajr itu ditafsirkan ya nanti adalah waktu pagi ya, waktu subuh. Nah, cuman kan di situ kan enggak ada jelas subuh 2 rakaat. Nah, makanya kemudian dijelaskan oleh Nabi sholat subuh ngikut Nabi. Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholatnya juga menggunakan bahasa Arab. Ya kita ngikuti gitu. Tidak bisa kemudian sholat diganti bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan seterusnya. Inilah makanya ini pentingnya ittiba ya di situ. Jadi kita beramal itu ittiba, mengikuti Nabi supaya tidak menyimpang gitu ya. Supaya nanti keimanan kita tidak batal ke sana. Nah, terus kemudian ya kita juga perlu berpegang juga ada kaidah ya, kaidah fikih yang saya ini juga menjadi dasar kita, itu biasanya dalam pengambilan hukum ya, itu juga tidak terlepas dari kaidah-kaidah ya. Nanti
fatwa MUI ataupun juga beberapa juga tidak terlepas dari kaidah itu. Contoh bahwa salah satu kaidah ya di dalam usul fikih itu nanti ya wala yashra'u minha illa ma syara'allahu wa rasul. Jadi asal ibadah itu adalah sebenarnya terlarang ya al-hazru ya. Ada yang mengatakan tahrim ya. Terlarang asal ibadah itu ya, terlarang ya. Nah, apalagi pala yashra'u minha jika tidak memang disyariatkan daripadanya ya, haknya itu kembali ke ibadah ya. Jika tidak disyariatkan tentang ibadah itu ya, kecuali memang Allah dan Rasulnya itu mensyariatkannya. Nah, kalau kemudian Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, terus kemudian kita melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya, nah ini yang terlarang gitu. Nah, tetapi dalam hal kaitannya dengan muamalah yang ini nanti jadi menjadi banyak perdebatan, ya al aslu al muamalah al ibaha kalau dalam hal muamalah dalam kaidahnya. Asal dari muamalah itu adalah boleh. Ya, begitu. Boleh kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan, ya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi dalam hal ibadah, ya ini harus bersandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasul. Nah, ini yang menjadi pegangan kita supaya nanti keimanan kita itu nanti ya terutama kaitan dengan tindakan-tindakan kita dalam hal ubudiyah ini nanti jangan sampai menyimpang ya dari aturan-aturan yang memang diajarkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasul. Baik teman-teman kalian yang saya hormati, kemudian ya kita juga bisa belajar ya sebenarnya dari Nabi ya, dari Nabi. Kita lihat umpamanya ayat-ayat Al-Qur'an itu ya ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, terutama pada awal-awal ayat, awal-awal surah ya 12 surah awal ya dari mulai surah Al-Alaq, ya Al-Mudaththir, Al-Lahab, ya Quraisy, ya kemudian juga Al-Kautsar ya Al-Humajah, Al-Ma'un, Takasur, dan seterusnya itu ya. Itu nanti dari 12 ayat itu nanti banyak ayat yang sebenarnya itu lebih banyak nanti menyoroti kaitannya dengan orang-orang yang yang tidak mau peduli ya terhadap persoalan-persoalan sosial ya. Ya, jadi sebenarnya sama sekali tidak menyinggung masalah penyembahan berhala ya 12 ayat itu ya. Ya, 6 surat justru nanti menyinggung masalah keserakahan ya terhadap kekayaan dan ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita. Nah, ini kan sebenarnya dorongannya. Nah, oleh karena itu nanti ya pesan-pesan Al-Qur'an sebenarnya sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa masalah kekayaan, keserakahan, ketidakpedulian sosial itu punya perspektif yang terkait dengan teologis gitu, terkait dengan keimanan dan ketauhidan kita, keimanan dan keyakinan kita gitu. Jadi bukan persoalan hanya sekedar etika moral saja, tetapi itu juga akan berkaitan secara langsung dengan keimanan kita, ketauhidan kita. Jangan sampai kemudian kita beriman tapi ada persoalan-persoalan di lingkungan kita tidak tergerak sama sekali. Ya. Nah, karena itu saya mengutip pendapat Pak Zurrahman, gitu ya, seorang ahli dari Pakistan yang kemudian tinggal di Amerika. Ya, ini sebenarnya yang dituju oleh Al-Quran itu bukanlah Tuhan, ya, tetapi melainkan adalah manusia dan tingkah lakunya. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan untuk Tuhan, gitu, tapi adalah untuk manusia dan tingkah lakunya. Jadi ketika manusia sekarang dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan perkembangan sosial kemasyarakatan, ya, yang begitu cepat, ya, maka yang dibutuhkan itu tauhid, bukan hanya sekedar menekankan kita itu selamat, kita aman, gitu. Tetapi ya juga perlu ditekankan kaitannya dengan aspek keselamatan sosial gitu. Nah, oleh karena itu ya semangat Al-Qur'an ya untuk
menggabungkan tauhid akidah ya atau tauhid yang sifatnya individual dan tauhid sosial ini juga perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman yang peduli seperti kemarin ada kecelakaan ya, peduli terhadap teman-teman kita yang tidak mampu, peduli terhadap ini, saya pikir ini adalah wujud dari keimanan kita gitu ya, wujud dari keimanan kita. Dan sekaligus juga ya apa namanya menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri kita ya, menumbuhkan itu. Nah, makanya di sini pandangan Al-Qur'an itu bahwa kesadaran spiritualitas kita ya, spiritualitas kita artinya kesadaran kita untuk selalu takarub kepada Allah itu mestinya berimpitan dengan kesadaran kemanusiaan kita gitu. Nah, seharusnya ya ketika kita punya ya makin tinggi spiritualitas kita, mestinya kemanusiaan kita semakin tinggi, bukan malah sebaliknya gitu ya. Jadi nanti spiritualitas kita tinggi, keimanan kita tinggi, tapi kemudian persoalan-persoalan kemanusiaan kita rendah gitu. Ya, atau sebaliknya kemanusiaan tinggi tapi spiritualitas juga rendah, itu juga enggak. Jadi justru malah dengan kita semakin tinggi kita keimanan kita dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ini. Nah, inilah termasuk yang kritik sebenarnya terhadap ya kalau mungkin kajian-kajian ya, saya sering ngajar umpamanya kitab-kitab tauhid ya di para santri ya di rumah ini, ya itu seringkali kitab-kitab itu terkadang hanya kajian-kajian intelektual saja gitu ya. Ya, kita kan juga dulu di buku-buku pelajaran agama itu menghafalkan Asmaul Husna itu ya, itu kan hanya sekedar kadang-kadang hanya hafal ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Ya, terus juga ajaran tauhid itu ya mungkin ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh dan seterusnya. Itu kan itu cenderungnya hanya intelektual ya, cenderungnya hanya kekuatan menghafal. Oh, kita hafal, tapi kemudian bagaimana implementasi tentang wujud Tuhan ya. Ini yang paling penting ya sebenarnya, implementasinya seperti apa. Jadi bukan ini apa namanya, keimanan itu nanti hanya muncul, hanya ada di dalam diri, tapi bagaimana kemudian ini kita wujud. Nah, ini sengaja saya sampaikan maksudnya nanti agar ketika kita berkiprah, kita harus waspada terhadap tadi pembatal-pembatal keimanan, tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan kiprah sosial kita gitu, karena takut tadi terhindar hal-hal yang membatalkan. Enggak. Jadi tetap kita harus mewaspadai hal-hal yang membatalkan kehidupan sosial kita, tapi kita tetap harus terjun dalam kegiatan-kegiatan sosial kita, kemasyarakatan kita, dalam kerangka sekali lagi untuk mewujudkan keimanan kita. Justru keimanan kita itu akan teruji, yaitu nanti di kehidupan sosial itu. Apakah kita benar-benar ya keimanan kita ini kuat, ataukah kita terombang-ambing oleh kehidupan sosial gitu. Kita terbawa arus, nggak punya pendirian sama sekali terhadap keimanan kita. Nah, ini yang kita harus waspadai dan kita harus hati-hati. Barangkali itu sekedar pengantar diskusi ya, atau sharing ya apa yang saya sampaikan ya. Monggo nanti selebihnya barangkali ada tambahan dari Ustadz Mul ya, ataupun juga ada tambahan dari teman-teman, monggo saya persilakan, atau ada yang mau disampaikan, ditanyakan ya, monggo saya persilakan. Saya kembalikan pada Ustadz Mul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penghantar dan paparan dari Prof. Basit tentang hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita. Tentu ya dalam prakteknya memang pasti butuh pendalaman masing-masing, tetapi poin yang penting saya sampaikan bahwa dari paparan tadi, jadi setiap kajian atau apapun kita menerima paparan itu sekali lagi memang menjadi cermin, menjadi pengingat bagi diri kita, bukan ya bukan kan kadang-kadang jadi pantulan ya, kita menerima tapi justru kita menilai orang lain, itu mungkin yang lebih penting bagi kita ya. Itu ketika terjadi permasalahan, termasuk memang kita bagaimana menimbang permasalahan di sekitar kita,
kasus-kasus yang sedang tren gitu ya. Dengan bekal-bekal ini, poin dasarnya bagaimana kita membentengi akidah kita dari hal-hal yang mungkin bisa menenggelam atau menggelincirkan kita dari akidah Islam ini. Itu mungkin poin penting.